Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411030. Di sini saya akan membacakan manajemen modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aktivitas lancar dengan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kasus surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktivitas lancar. Tujuan manajemen modal kerja: mengolah aktivitas lancar dan hutang lancar akan terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuidasi badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari: yang pertama, hasil operasi perusahaan; 2, keuntungan pendek; 3, penjualan aktivitas tidak lancar; 4, penjualan saham atau obligasi. Pembagian modal kerja. Yang pertama, modal kerja dapat dibagi menurut konsep. Pertama, konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktivitas lancar, di mana aktivitas lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Konsep ini disebut modal kerja. Konsep kualitatif merupakan selisih antara aktivitas lancar di atas hutang lancar, atau merupakan sebagai dari aktivitas lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menanggung likuiditas. Konsep ini disebut modal kerja neto. Konsep fungsional menitik berarti pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan income dari usaha pokok perusahaan, menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan periode masa depan. Aktivitas lancar. Yang pertama, kas, surat-surat berharga, piutang, interventor. Hutang lancar. Yang pertama, hutang jangka pendek, hutang wesel, hutang praniaga, dan hutang pada bank nilai kurang 1 tahun. Implikasi: perusahaan memiliki aktivitas lancar di atas hutang lancar, maka perusahaan memiliki net working capital. 2. Penggunaan modal kerja: semakin besar current asset dapat menutupi kuretibilitas, semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang. 3. Pada kenyataan, putaran kas masuk, cash inflows, dan putaran kas keluar tidak selalu sinkron, tetapi perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Kelemahan modal kerja: kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Kebaikan modal kerja yang cukup: melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan, memperancang dan mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek, dan menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek sesuai dengan jatuh tempo, memperoleh kredit sebagai sumber dana guna memperbesar pemenuhan kebutuhan kekayaan aktivitas lancar, memberikan pedoman yang sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisien yang baik. Tipe-tipe modal kerja. Yang pertama, modal kerja premier. 2, modal kerja primer, modal kerja normal, modal kerja variabel, modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Modal kerja dapat dibiayai oleh: 1. modal sendiri, 2. hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan pemilih sistem pembelanjaan didasarkan pertimbangan laba dan risiko. Modal diperoleh sebagai pinjaman jangka pendek digunakan untuk membiayai modal kerja. Modal memperoleh sebagian pinjam jangka panjang digunakan untuk kerja dan investasi. Laba perusahaan dapat meningkatkan dengan 2 cara, yaitu meningkatkan pendapatan dari penjual, menurunkan biaya. Jadi risiko yang dapat diukur dengan menggunakan jumlah net working capital adalah current ratio. Semakin besar jumlah net working capital, semakin liquid atau semakin kecil juga tingkat risikonya.
Profitabilitas dan risiko. Profitabilitas atau kemampuan menghasilkan laba diukur dengan revenue dikurangi biaya. Risiko diukur dengan probabilitas perusahaan tidak mampu membayar hutang. Kemampuan aset menghasil laba. Jika perusahaan ingin meningkatkan probabilitas, maka tingkat risiko yang akan naik. Jika ingin menurunkan tingkat risiko, maka harus menurunkan tingkat probabilitas. Bagaimana cara meningkatkan probabilitas? Yaitu dengan memanipulasi modal kerja. Sekian materi yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.